Anda kembali di Sindo Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga PT Timah Helena Lim divonis 5 tahun penjara. Selain divonis 5 tahun penjara, Helena Lim juga harus membayar denda sebesar 900 juta rupiah. Sebelumnya, Helena Lim dituntut 8 tahun penjara dengan pidana denda 1 miliar rupiah, subsidi 1 tahun kurungan, serta pembayaran uang pengganti 210 miliar rupiah, subsidi 4 tahun penjara. Dalam kasus ini, Helena didakwa membantu terdakwa Harvey Muiz selaku perpanjangan tangan PT RBT untuk menampung uang hasil korupsi timah setara 420 miliar rupiah. Menyatakan terdakwa Helena tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan kedua primer penuntut umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Helena oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menghukum terdakwa Helena untuk membayar uang pengganti sejumlah 900 juta rupiah, paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun. Ibunda terdakwa dugaan korupsi tata niaga komoditas Timah Helena Lim, yakni Hoalian, menangis lalu pingsan saat Majelis Hakim Tipikor Jakarta Pusat membacakan pertimbangan putusan. Salah satu anggota Majelis Hakim membacakan unsur-unsur pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di ruang sidang hari ini. Salah satu pengunjung sidang menangis histeris dan dilerai kerabatnya. Diketahui pengunjung yang menangis itu adalah Hoalian, ibu dari terdakwa Helena Lim. Demi kelancaran jalannya pembacaan putusan, Hakim kemudian meminta pihak keluarga dan petugas membantu mengeluarkan Ibu Helena Lim dari ruang sidang. Hoalian akhirnya diantarkan keluar sidang menggunakan kursi roda dalam kondisi pingsan. Sidang pembacaan putusan kembali dilanjutkan. Sebelumnya, pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Muiz dalam kasus korupsi tata niaga pengelolaan timah. Pengusaha sekaligus suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, menjalani sidang putusan dalam kasus korupsi tata niaga pengelolaan timah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Senin siang. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Harvey Muiz terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dan menjatuhkan vonis hukuman 6,5 tahun penjara. Suami aktris Sandra Dewi ini juga diwajibkan membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti senilai 210 miliar rupiah. Apabila tidak dibayar, maka harta bendanya akan dirampas dan dilelang untuk mengganti kerugian negara. Dan bila jumlah hartanya tak mencukupi, maka diganti hukuman penjara. Sebelumnya, vonis 6,5 tahun terhadap Harvey Muiz, pemirsa, menuai kritikan karena dianggap terlalu ringan. Terkait vonis ringan suami Sandra Dewi tersebut, Komisi Yudisial turun tangan untuk dalami kemungkinan adanya pelanggaran etik hakim yang telah menimbulkan gejolak di publik. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Vonis 6,5 tahun yang dijatuhkan hakim kepada Harvey Muiz menuai kritikan dari sejumlah pihak. Vonis tersebut dianggap terlalu ringan untuk nilai korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai vonis 6,5 tahun penjara dan uang pengganti 210 miliar rupiah serta denda 1 miliar rupiah terhadap Harvey Mois menusuk rasa keadilan di Indonesia. Mahfud menyebut uang pengganti dan denda 211 miliar rupiah hanya 0,007% dari dakwaan merugikan keuangan negara 300 triliun rupiah. Saya merasa itu menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. 300 triliun. Terkait vonis ringan Harvey Mois, Kejaksaan Agung mengajukan banding. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar menyebut ada ketimpangan hukum dalam vonis tersebut. Ada range yang terlalu jauh antara tuntutan dengan putusan. Yang kedua, bahwa tentu jaksa penuntut umum mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang masih belum dipertimbangkan secara utuh oleh pengadilan. Komisi Yudisial juga turun tangan untuk mendalami vonis terhadap Harvey Mois sebab vonis 6,5 tahun penjara terhadap suami dari Sandra Dewi itu terlalu ringan dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Salah satunya kemungkinan ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim. Dan semuanya Selain Harvey Mois, 2 terdakwa lainnya juga menerima vonis di hari yang sama pada Senin 23 Desember 2024. Direktur PT RBT Suparta divonis 8 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Sementara Reza Ardiansyah selaku Dirut Pengembangan Usaha PT RBT divonis 5 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Vonis 6,5 tahun terhadap Harvey Mois, pemirsa. Terdakwa kasus korupsi timah senilai 300 triliun rupiah banjir respon dari masyarakat, terutama melalui sosial media. Para netizen pun menyindir dengan membuat hitung-hitungan perolehan korupsi hingga konten membuka sekolah tinggi calon koruptor. Jadi kalau misalnya dapat 1 triliun sama 6 tahun tapi harus dipenjara, dapat 20 juta rupiah. Sekolah Tinggi Manajemen Calon Koruptor menghasilkan koruptor yang handal, berkelakuan baik dan bertanggung jawab pada keluarga. Kita harus sopan santun agar Pak Hakim tidak tega untuk memenjara kita. Hukuman koruptor Harvey Mois menjadi buah bibir di kalangan warganet. Salah satunya selebgram Jerome Pauline yang menghitung perolehan para koruptor. Nolnya ada 12 guys, jadi 1 kali 10 pangkat 12 gitu ya. Kita bagi 6 supaya kita dapat penghasilan per tahunnya. Kita 167 M, jadi per tahun dapat segini. 1 tahun kan 12 bulan, coba kita hitung. Jadi kalau misalnya dapat 1 triliun sama 6 tahun tapi harus dipenjara, per jamnya kali penjara dapat 20 juta rupiah guys. Menurut kalian worth it atau enggak? Manajemen Calon Koruptor (STM). Warganet lainnya Papa Zidan bahkan menyindir adanya Sekolah Tinggi Manajemen Calon Koruptor. Sekolah Tinggi Manajemen Calon Koruptor (STMCK) menghasilkan koruptor yang handal, berkelakuan baik dan bertanggung jawab pada keluarga. Tersedia jurusan korupsi kantor, departemen dan aneka tambang. Sujiwo Tejo juga ikut menyindir sikap sopan para koruptor bisa mengurangi hukuman. Santun agar Pak Hakim tidak tega untuk memenjara kita. Tak hanya itu, akun sosmed Papeda Goyeng bahkan membuat klasemen Liga Korupsi Indonesia. Banjir respon dari masyarakat terutama melalui sosial media ini muncul pasca penetapan vonis 6,5 tahun terhadap Harvey Mois, terdakwa kasus korupsi timah senilai 300 triliun rupiah. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyinggung vonis ringan Harvey Mois saat memberikan sambutan dalam acara Musrembangnas. Prabowo menyebut korupsi ratusan triliun harusnya divonis 50 tahun penjara. Saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian
triliunan, ya semua unsur lah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira. Presiden Prabowo Subianto menyentil pihak-pihak yang selama ini dianggap telah melakukan korupsi hingga yang tidak mau membayar pajak. Hal ini disampaikan saat menghadiri perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena GBK Jakarta. Presiden Prabowo Subianto yang turut hadir dalam perayaan Natal Nasional di GBK Jakarta dalam sambutannya di hadapan 11.000 jamaat yang hadir menyinggung tentang orang-orang yang masih memilih jalan kegelapan. Padahal menurutnya orang-orang tersebut telah banyak diberikan fasilitas dan juga kebaikan, namun masih saja serakah dan menyengsarakan masyarakat. Jalan korupsi, jalan nyelundup, jalan manipulasi, jalan nggak mau bayar pajak, jalan sudah diberi segala macam oleh Yang Maha Kuasa, segala macam diberi fasilitas, diberi kebaikan, masih serakah. Ya ini tantangan kita bersama. Dan kita akan atasi itu semua. Saya sangat optimis. Yang beragama Kristen. Menurutnya hal ini akan menjadi tantangan yang akan dihadapi bersama dengan seluruh jajaran kabinet di pemerintahannya secara optimis. Prabowo pun meminta publik untuk memberikan kesempatan agar bisa bekerja dengan sungguh-sungguh. Dari Jakarta, Dede Rudi Yudi Permana, iNews melaporkan. Kalau orang tua saya bertengkar tidak pernah soal agama. Presiden Prabowo Subianto pemirsa tegas dengan apa yang disampaikannya, khususnya terkait dengan membantah dirinya berniat memaafkan koruptor tanpa syarat. Prabowo meluruskan maksudnya, yakni meminta koruptor untuk bertaubat dan mengembalikan uang korupsi ke negara. Video Presiden Prabowo yang berjanji akan mengejar para koruptor hingga Antartika viral di media sosial. Warganet bahkan membandingkan antara janji Presiden Prabowo sebelum dan sesudah menjabat sebagai presiden. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Pernyataan Prabowo yang akan memaafkan para koruptor dengan syarat mengembalikan uang hasil korupsi bahkan memicu reaksi dari berbagai kalangan. Menanggapi hal tersebut, Prabowo kembali bereaksi mengklarifikasi pernyataannya saat perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena Kompleks GBK Jakarta Sabtu lalu. Prabowo meminta para koruptor bertobat dan mengembalikan uang korupsi ke negara. Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu, kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama, iya kan? Orang bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja.
Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Tindak pidana korupsi memang seharusnya diberantas secara tegas, bukan justru di-courting dengan cara memaafkan. Dari Jakarta, Dede Rudi, Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo memastikan pasokan listrik Jawa, Madura, dan Bali saat libur Natal dan Tahun Baru 2025 aman. Menurut Tiko, selama Nataru konsumsi listrik justru lebih rendah dibandingkan dengan hari biasa lantaran banyak aktivitas masyarakat di perkantoran dan industri yang libur. Pada momen Nataru kali ini, PLN sudah memperhitungkan beban puncak listrik akan mencapai 26.000 megawatt. Oleh karena itu, PLN sudah menyiapkan cadangan mencapai 46.000 watt. Untuk mengantisipasi cuaca buruk, pihak PLN sudah menyiapkan keandalan listrik khususnya di wilayah Jawa, Madura, Bali sebesar 40% cadangan. Listrik untuk Nataru baik, dan sebenarnya kalau di PLN itu justru kalau Nataru malah turun kebutuhannya karena banyak orang libur ya, industri libur. Jadi kita yakinkan bahwa reserve margin untuk memenuhi kapasitas listrik baik. Tapi tadi kami juga bicara sedikit mengenai Ya, pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong sektor manufaktur di dalam negeri. Gibran pun meminta sektor manufaktur untuk terus meningkatkan kualitas produk dan memperkuat pasar. Wakil Presiden Gibran Rakabuming memastikan pemerintah memiliki komitmen tinggi untuk mendorong pertumbuhan sektor manufaktur di tanah air. Hal itu menjadi salah satu upaya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Gibran menegaskan hal tersebut usai meninjau proses produksi di pabrik CV Trakirindo Anugrah Sejahtera dan PT Regasport Industri Indonesia di Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah pada Jumat pekan lalu. Gibran juga mengapresiasi metode promosi yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut karena telah mengikuti perkembangan pasar serta berorientasi pada kemudahan bagi konsumen. Perintah dari Pak Presiden sudah jelas ya, kita harus meningkatkan produktivitas di dalam negeri, kita pakai brand-brand lokal dan harus kita tingkatkan lagi kualitas barangnya, cara-cara marketingnya. Ini saya lihat kalau di sini marketingnya saya kira udah sangat baik sekali ya. Tadi ada tim khusus untuk live ya Mas. Jadi saya kira konten kreator, jadi ini luar biasa sekali. Dan di sini semuanya custom made, order satu piece dilayani, free ongkir, semuanya free ongkir. Gibran pun berharap sektor manufaktur bisa terus memperkuat kualitas produk, memperkuat pasar serta memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas serta nilai tambah produk. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, pemirsa, hingga awal Desember 2024 telah terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap 80.000 lebih pekerja. Dengan demikian terjadi peningkatan jumlah PHK di 2024 dibandingkan tahun 2023 lalu. Jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK di sepanjang tahun 2024 dipastikan meningkat dibandingkan tahun 2023. Berdasarkan satu data Kementerian Ketenagakerjaan pada periode Januari hingga Desember 2023, terdapat 64.855 orang tenaga kerja yang terkena PHK. Sedangkan berdasarkan data sementara Kementerian Ketenagakerjaan,
pada periode Januari hingga awal Desember 2024, sudah ada sekitar 80.000 orang tenaga kerja yang terkena PHK. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengatakan, angka PHK sampai dengan tutup tahun 2024 masih berpotensi meningkat. Immanuel mengaku telah mendapatkan laporan sekitar 60 perusahaan akan melakukan PHK karyawan dalam waktu dekat. Berapa? 80 ribuan lah ya. Belum lagi kemarin saya diskusi dengan ada beberapa kawan-kawan, ada sekitar 60 perusahaan yang akan melakukan PHK. Dan ini kan mengerikan sekali gitu loh. Nah makanya memang ada beberapa kritikan-kritikan soal sumber dari masalah ini ya kawan-kawan. Sebelumnya pada periode Januari hingga November 2024, terdapat 67.870 orang tenaga kerja yang terkena PHK. Angka ini mengalami kenaikan 17,17% dari periode Januari hingga November 2023, yang mencapai 57.923 orang. Dan jika dilihat dari sektornya, ada 3 sektor yang paling banyak melakukan PHK, di mana sektor tertinggi adalah industri pengolahan yang melakukan PHK terhadap sebanyak 28.000 lebih tenaga kerja, dan PHK pada industri tekstil termasuk di dalamnya.